dari Fudail bin Iyad, beliau menyatakan tidak halal untuk menyakiti binatang yang namanya anjing atau babi tanpa alasan yang benar. Lalu bagaimana kamu bisa untuk menyakiti saudaramu itu? Tuba liman syagalu aibu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang selalu disibukkan oleh cacat aib dirinya dan dia tidak sempat untuk memikirkan aib-aib orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarana an nusliha ma'isyatana linainis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan sedikit yang tersisa dari penjelasan pekan yang lalu, yang kita sudah memaklumi bersama di Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Sesama mukmin kita dilarang untuk memperolok-olok atau merendahkan saudara kita. Lalu kita juga dilarang untuk mencela, dan terlebih lagi yang berikutnya, memberikan gelaran-gelaran yang tidak pantas atau tidak bagus. Di Al-Hujurat ayat 12, lalu kita juga dilarang untuk berburuk sangka yang tidak ada indikasi, karena di situ disebutkan ayatnya ba'daddan, sebagian. Jadi ada buruk sangka yang ada indikasi, sebagian salah. Tetapi kalau ada indikasi maka masih mungkin. Lalu kemudian jangan kita melakukan mencari-cari kesalahan saudara-saudara kita. Dan berikutnya adalah bergibah, karena itu menunjukkan disharmonisasi di antara sesama mukmin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dilarang melakukan itu atau 6 hal itu di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Ada ungkapan atau pernyataan dari Fudail bin Iyad. Beliau menyatakan begini: wallah ma yahillu laka an tu'dhiya kalban aw hinziran bi ghairi haqqin fa kaifa tu'dhi musliman. Beliau menyatakan, demi Allah, tidak halal bagi kalian untuk menyakiti anjing dan babi tanpa alasan yang jelas. Lalu bagaimana kamu bisa menyakiti saudaramu? Ini ungkapan yang luar biasa dari Fudail bin Iyad. Beliau menyatakan tidak halal untuk menyakiti binatang yang namanya anjing atau babi tanpa alasan yang benar. Lalu bagaimana kamu bisa untuk menyakiti saudaramu itu? Tapi faktanya banyak di antara kita yang kemudian antara sesama muslim, sesama mukmin masih saling menyakiti, merendahkan, memfitnah, menjatuhkan. Ada kenyataannya seperti itu. Kalau Fudail bin Iyad menyatakan
Tidak halal bagi seorang muslim mukmin untuk menyakiti binatang yang bernama anjing dan babi itu tanpa alasan yang jelas. Lalu bagaimana kita mau dan bisa untuk menyakiti saudara kita itu? Masyiral muslimin rahimakumullah, kita ingat misalnya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu di Bidayatul Hidayahnya itu, ketika beliau menjelaskan menggunakan mata itu, mata yang diberikan Allah kepada kita untuk membantu supaya kita bisa melihat kekuasaan Allah, bisa membantu kita dalam kegelapan untuk banyak kebutuhan yang luar biasa. Dan mata itu adalah nikmat terbesar anggota tubuh kita. Alam naj'al lahu ainain, kenikmatan terbesar itu adalah mata di dalam anggota tubuh kita itu. Beliau nyatakan mata itu harus kita jaga, di antaranya adalah untuk melihat dengan merendahkan saudara kita. Beliau menyebutkan lengkapnya begini: ammal ain fahfadha an arba, an tandura biha ila ghairi mahram au ila suratin maliha wala bisahwatin nafs au tandura biha ila muslimin bi ainil ihtikar au tattali'a biha ala aibin muslimin. Adapun mata, kata beliau, jagalah untuk tidak melakukan 4 hal. Yang pertama, jangan kau gunakan mata untuk melihat orang yang bukan mahramnya. Dijaga untuk tidak melihat orang yang bukan mahramnya. Yang kedua, au ila suratin maliha wala bisahwatin nafsi. Dijaga mata untuk tidak melihat gambar-gambar yang cenderung kepada pornografi dan juga menimbulkan syahwat. Au tandura biha ila muslimin bi ainil ihtikar. Jangan kamu pakai matamu untuk melihat saudara kamu sesama muslim dengan pandangan yang selalu merendahkan. Au tattali'a biha ala aibin muslimin, atau jangan kamu gunakan matamu untuk selalu melihat, memperhatikan aib-aib saudara kamu. Jadi itu gunanya mata. Lalu kemudian dilarang kita untuk menggunakan mata dalam 4 hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Malik itu pernah bercerita ketika berada di Madinah dulu. Beliau menyatakan begini: adraktu bihadihil baladah, yakni al-Madinah, aqwaman laisa lahum uyubun fa'abun nas fasarat lahum uyubun, wa adraktu bihadihil baladah aqwaman kanat lahum uyubun fasakatu an uyubin nas fanusiyat uyubuhum. Beliau menyatakan begini, kata Imam Malik, aku pernah menjumpai di negeri Madinah ini orang-orang yang padahal dia tidak punya aib. Orang-orang itu tidak kelihatan aibnya, tetapi karena dia suka mencela orang, maka lalu Allah kemudian menampakkan aib-aib mereka. Dan aku juga mendapati, kata Imam Malik, beberapa orang di negeri ini dia sebenarnya punya banyak aib. Tetapi dia tidak pernah mencela orang. Maka lalu aku melihat orang ini aib-aibnya terlupakan. Ini penting. Ini pelajaran dari Imam Malik ketika beliau berinteraksi dengan orang-orang Madinah saat itu. Beliau nyatakan ada orang yang kemudian dia sebenarnya tidak punya banyak aib, tidak ada, tetapi karena pekerjaannya suka mencela orang, suka mencela saudaranya, suka mencela sama mukmin, maka lalu kemudian ditampakkan banyak aibnya. Tetapi ada orang yang sebenarnya dia punya aib,
tetapi dia tidak pernah mencela saudaranya, dia tidak pernah mencela saudaranya sesama mukmin. Lalu kemudian aib-aibnya itu tertutup, terlupakan. Itu cerita dari Imam Malik ketika di Madinah. Sehingga betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tuba liman syagalu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang selalu disibukkan oleh cacat aib dirinya dan dia tidak sempat untuk memikirkan aib-aib orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, buat kita sekarang untuk tidak saling melakukan hal yang tidak baik itu, maka ada satu nasihat yang sudah pernah kita dengar bersama-sama, apa yang diungkapkan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzani itu di At-Targhib wa Tarhibnya. Beliau menyatakan begini, sesama mukmin itu, idza ra'aita man huwa akbaru minka faqul hadza sabaqani bil iman wal amali shalih fa huwa khairum minni. Jika kamu melihat orang yang lebih tua dari kamu, maka katakan, ini orang lebih awal imannya dan amal salehnya, dia lebih baik dari aku. Jadi kalau melihat orang yang lebih tua dari kita, maka ungkapan kita adalah, ini orang banyak sekali amalnya, dia sudah banyak imannya, lebih awal dari aku, dia lebih baik dari aku. Jadi jangan pernah sombong. Wa idza ra'aita man huwa asgaru minka faqul sabaqtuhu ila dzunub wal ma'asi fa huwa khairum minni. Dan jika kamu melihat ada orang yang lebih kecil dari kamu, masih lebih muda dari kamu, maka di pikiran kamu, aku ini terlalu banyak dosa, lebih banyak dosa dari anak-anak ini, dia lebih baik dari aku. Wa idza ra'aita ikhwanak yukrimunaka wa yu'azzimunaka faqul hadza fadlum akhadhu bihi. Jika kamu melihat ada saudara kamu yang memuliakan kamu, mengagungkan kamu, maka katakan, ini mungkin adalah kebaikan yang pernah dilakukan. Wa idza ra'aita minhum taksiran faqul hadza dzanbun ahdastuhu. Tetapi jika ada saudara kamu yang kemudian melihat kamu dengan merendahkan kamu, katakan, mungkin memang itu dosa-dosaku yang sudah berlalu. Jadi tidak ada yang tidak baik. Kalau melihat orang yang lebih kaya dari kita, ya Allah, dia orangnya baik, dia dermawan, saya kalah amalnya dengan dia, dia banyak sudah berinfak, bersedekah, saya tidak ada apa-apanya. Kalau melihat orang yang miskin di bawah kita, maka kemudian di bayangan kita, ya Allah, betapa bahagianya dia, karena dia nanti di akhirat dihisab paling ringan, dia lebih baik dari aku. Jadi semua orang yang ada di sekitar kita itu lebih baik dari saya, lebih baik dari kita. Itu mindset berpikirnya kita. Jadi tidak ada kesombongan. Semua orang yang ada di sekitar kita ini jauh lebih baik. Saya sering ketemu dengan beberapa kiai yang punya modal ketawaduan yang luar biasa. Bahkan sampai ungkapan ini selalu menyatakan, Anda lebih baik dari saya. Ya sebenarnya tidak wajar gitu, misalnya. Anda masih lebih baik. Karena Anda masih bisa belajar. Itu yang ada pada diri kita. Jangan pernah merendahkan, memperolok-olok, tetapi yang di pikiran kita sekarang itu adalah pikiran yang ada di sekitar kita jauh lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lah lanjutan yang kemarin itu adalah setelah dijelaskan tentang itu, lalu siapa orang yang mungkin dan pantas kemudian mendapatkan rasa aman itu dari Allah. Kalau kemarin topiknya adalah jangan merasa aman dari siksa Allah, maka lalu pertanyaannya sekarang, siapa yang kemudian akan menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang punya rasa aman dari siksa Allah itu? Maka jawabannya ada di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 82.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari siksa Allah, rasa aman dari siksa Allah, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang beriman lalu tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman-kezaliman itu, maka kemudian orang itu akan mendapatkan rasa aman, keamanan dari siksa Allah, dan dia akan mendapatkan petunjuk. Jadi tidak hanya dia akan menjadi aman dari siksa Allah, tapi dia akan mendapatkan petunjuk. Ini penting, menjadi orang yang selalu mendapat hidayah dari Allah. Syekh bin Baz itu menyatakan begini, anta bihajati ilal hidayah law kunta atqan nas law kunta a'laman nas bihajati ilal hidayah hatta tamuta. Kata beliau Syekh bin Baz, kamu itu selalu butuh kepada hidayah Allah. Katakan kamu sudah sekarang menjadi orang yang paling bertakwa, kamu masih butuh kepada hidayah Allah. Katakan kamu orang yang paling berilmu di antara sekian banyak manusia, kamu butuh kepada hidayah Allah sampai kamu mati. Itu kata beliau. Maka disebutkan di dalam ayat ini bahwa orang-orang yang kemudian menjaga keimanannya dan tidak mencampurkan dengan kezaliman, maka dia akan merasakan dirinya aman dari siksa Allah, lalu kemudian akan selalu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap hari kita pun di dalam surat Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah kepada Allah. Terus itu dibawa hatta sudah menjadi orang yang paling bertakwa, sudah pintar, sudah berilmu, masih butuh kepada hidayah. Karena berapa banyak orang yang pintar kemudian tidak dapat hidayah. Berapa banyak orang yang kemudian merasa menjadi orang baik tapi tidak dapat hidayah karena dia ujub. Hidayah itu terus diminta kepada Allah. Nah, jadi kalau begitu, orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman dari siksa Allah itu adalah orang-orang yang menjaga keimanannya dan tidak mencampur adukkan dengan kezaliman. Itulah orang-orang yang nanti akan mendapatkan rasa aman itu dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika ayat 82 surat Al-An'am ini turun, Ibnu Mas'ud itu meriwayatkan begini. Saat ayat ini turun, maka lalu kemudian banyak sahabat yang cemas, gelisah. Banyak sahabat yang cemas dan gelisah. Mereka kemudian bertanya-tanya, mana ada orang yang kemudian tidak pernah berbuat zalim? Mana ada orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa itu? Karena di situ disebutkan orang yang akan mendapatkan rasa aman dari siksa Allah itu, akan mendapatkan petunjuk dari Allah itu adalah orang-orang yang punya keimanan dan tidak pernah mencampurkan dengan kezaliman itu. Mana ada di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Mereka menjadi cemas dan gelisah dengan ayat itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kezaliman yang dimaksud di ayat itu bukan kezaliman kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang dilakukan dalam keseharian itu, tetapi kezaliman yang dimaksud itu adalah kezaliman kesyirikan. Lalu kemudian beliau membacakan ayat innasyirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi dijelaskan di situ bahwa yang dimaksud itu bukan dosa dan kesalahan yang dilakukan, tetapi kezaliman di situ adalah kezaliman syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini akan kita kaji sekarang ini adalah beliau menyebutkan begini. Az-zulmu salasatun. Fadzulmun la yaghfiruhu Allah wa dzulmun yaghfiruhu wa dzulmun la yatrukuhu. Fa amma adz-zulmu alladzi la yaghfiruhu fasyirku innasyirka la dzulmun adzim wa amma adz-zulmu alladzi yaghfiruhu fa dzulmul ibad anfusahum fima bainahum wa baina rabbihim wa amma adz-zulmu alladzi la yatrukuhu Allah fa dzulmul ibad ba'dihim ba'da hatta yudabbira li ba'dihim min ba'd.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, zalim itu, kezaliman itu ada 3. Yang pertama adalah zalim yang Allah tidak akan pernah mengampuninya. Yang kedua adalah kezaliman yang akan diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Fa'amma dzulmu alladzi la yaghfiruhu fasyirk. Adapun yang dimaksud dengan kezaliman yang Allah tidak akan mengampuninya itu adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Jadi kezaliman yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa amma dzulmu alladzi yaghfiruhu fa dzulmul ibad anfusahum fima bainahum wa baina rabbihim. Adapun kezaliman yang kedua itu adalah kezaliman yang akan diampuni oleh Allah adalah kezaliman antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wa amma dzulmu alladzi la yatrukuhullah. Adapun yang ketiga, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah fadzulmul ibad ba'dihim ba'da hatta yudabbira li ba'dihim min ba'd. Adalah kezaliman yang dilakukan hamba-hamba Allah sesama hamba Allah. Lalu kemudian Allah mengurusi masalah kezaliman itu untuk mendapatkan kemaslahatan sebagian daripada yang lainnya. Allah tidak akan biarkan itu. Jadi kalau kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kezaliman yang akan membuat iman kita tercampur adukan itu adalah kezaliman kesyirikan. Tetapi penting, seperti apa yang disampaikan oleh Azam Asy'ari, salah seorang mufassir, itu menyatakan bahwa bukan berarti kemudian kezaliman-kezaliman yang lain juga tidak mengganggu rasa iman kita, yang nanti akan memunculkan rasa tidak aman dari siksa Allah. Tetapi kezaliman-kezaliman itu juga harus diperhatikan supaya kita menjadi orang yang aman dari siksa Allah itu. Jadi disebutkan di situ, Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 kezaliman. 3 kezaliman yang kemudian akan membuat iman kita terperosok atau kemudian terkontaminasi sehingga kemudian tidak mendapatkan rasa aman dari siksa Allah itu. Di situ disebutkan misalnya adalah alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Jadi ini yang dibahas. Jadi orang-orang yang kemudian dia beriman, lalu kemudian dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman dan dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi zalim. Nah, tadi disebutkan kezaliman itu oleh Rasulullah SAW dibagi 3. Kezaliman yang kemudian la yaghfiruhullah, kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kezaliman yang diampuni, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah. Lalu kemudian kezaliman yang ketiga adalah la yatrukuhu, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan iman yang dicampuri itu adalah, dengan kezaliman itu adalah kezaliman yang menunjukkan la yaghfiruhullah, Allah tidak akan mengampuni kezaliman itu, yaitu adalah asyirik. Jadi kezaliman yang dimaksud itu adalah kesyirikan kepada Allah. Tapi ada juga kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada kezaliman yang kemudian tidak akan ditinggalkan atau tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kezaliman yang dimaksud adalah syirik yang ini, lalu kemudian yang akan diampuni adalah kezaliman seorang hamba dengan Tuhannya. Sedangkan yang ketiga ini penting juga adalah, dan ini yang paling penting juga untuk diketahui, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, yaitu kezaliman antara seorang hamba lalu nanti akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan keadilan itu. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan bahas ini lebih dalam lagi. Ya. Kezaliman yang pertama
Kezaliman yang pertama itu adalah kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman syirik. Ar-Raghib Al-Asfahani itu menjelaskan di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang berbicara tentang syirik ini, sehingga kemudian paling tidak kita mengenal syirik itu ada dua, syirik akbar dan syirik asgor, sehingga nanti akan terbagi tiga. Yang pertama adalah kafir, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang yang meninggalkan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai sesembahan, itu orang kafir. Kemudian yang kedua adalah orang yang kemudian menyembah Allah tetapi dia mensyarikatkan Allah, menduakan Allah. Dan ini yang lebih berbahaya, ini penting buat kita ketahui. Kalau yang kemarin, yang pertama ini mungkin sudah jelas ya, posisinya dia orang kafir, bukan sebagai seorang muslim mukmin. Lalu kemudian yang kedua adalah orang yang menyembah Allah tetapi dia kemudian mensyarikatkan Allah, menduakan Allah. Ada enggak? Ada, banyak. Contoh misalnya Rasulullah SAW memberikan penjelasan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalu lahu salatun arba'ina lailah. Siapa di antara kalian yang datang kepada arraf, tukang ramal, lalu kemudian bertanya-tanya kepada dia itu tentang sesuatu, maka dia salatnya tidak akan pernah diterima 40 malam. Ada orang yang menyembah Allah tapi dia mensyarikatkan Allah, dia masih percaya kepada tukang ramal. Man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa orang yang kemudian datang ke dukun, lalu kemudian ke tukang ramal, lalu membenarkan apa yang disampaikannya dengan apa yang dikatakan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini berat. Ada orang yang menyembah Allah tapi mensyarikatkan sesuatu dengan Allah, itu juga termasuk di antara kesyirikan. Percaya kepada akik kekuatan, kepada batu, percaya kepada sesuatu dan mensyarikatkan Allah, itu adalah kesyirikan besar. Nah, yang ketiga adalah, ini penting juga, syirik khafi, syirik asgar, yang dikenal dengan istilah riya. Bapak Ibu sekalian, Syekh Mahir Ahmad itu dalam Jinanul Khuludnya, beliau menyatakan, membawakan hadis Nabi SAW, bahwa ketika Natil bin Qais sesepuh Sam itu datang kepada Abu Hurairah, ini yang sering saya sampaikan, ketika Natil bin Qais datang kepada Abu Hurairah untuk menanyakan, coba jelaskan hadis yang kamu langsung dengar dari Rasulullah, kamu langsung pahami dari Rasulullah. Lalu kemudian Abu Hurairah mengingat-ingat beberapa hadis. Dia sempat kemudian mengingat satu hadis yang membuat dia terisak, nangis, tersungkur beberapa saat. Lalu kemudian ketika berdiri dia mengatakan, nanti di akhirat akan ada 3 kelompok manusia yang mengadu kepada Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang mengadu kepada Allah bahwa dirinya sudah banyak berbuat, berjihad di jalan Allah, tetapi di catatan Allah tidak ada itu. Lalu kemudian Allah menyatakan, engkau dusta, engkau melakukan itu hanya ingin disebut sebagai seorang pemberani. Lalu kemudian seret orang ini ke neraka. Kelompok orang yang kedua adalah orang yang kemudian mengadu kepada Allah, dia adalah termasuk orang yang banyak belajar, dia membaca Al-Quran, tapi Allah menyatakan engkau dusta. Ketika kamu lakukan itu, kamu hanya ingin disebut sebagai seorang alim, kamu hanya akan disebut sebagai orang yang qori, maka diseret lagi dia ke neraka. Lalu kemudian yang ketiga, kelompok manusia yang kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, saya sudah berinfak dan bersedekah banyak, tapi di catatan tidak ada. Kemudian Allah menyatakan engkau dusta, kamu melakukan infak dan sedekah itu hanya kalian ingin disebut sebagai dermawan. Lalu kemudian diseret ke neraka. Syekh Mahir Ahmad itu menyatakan begini, Bapak dan Ibu, beliau menyatakan bahwa 3 kelompok manusia inilah yang menjadi bahan
api neraka. Maka Muawiyah ketika mendengar hadis ini, dia sempat menangis terisak. Bagaimana? Amal-amal yang kelihatannya sudah amal yang luar biasa, siapa yang tidak tahu bahwa amal orang yang syahid itu luar biasa? Siapa yang tidak tahu bahwa amal orang yang kemudian belajar ilmu, membaca Al-Quran itu luar biasa? Siapa yang tidak tahu bahwa berinfak, bersedekah itu luar biasa? Tetapi amalan-amalan ini justru karena tidak dilakukan dengan ikhlas, karena dia ingin dipuji manusia, maka justru kelompok-kelompok orang inilah yang kemudian menjadi bahan api neraka. Syekh Mahir Ahmad itu menyatakan begitu ketika menjelaskan Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Bahan api neraka yang terdiri dari manusia dan batu-batu itu, yang menjadi bahan bakarnya itu adalah manusia, dan 3 kelompok manusia inilah bersama orang-orang kafir yang menjadi bahan api neraka. Ketika ada pertanyaan, bagaimana mungkin kemudian orang yang sudah berbuat baik kelihatannya berbuat baik gitu. Dia melakukan ibadah lalu kemudian disiksa oleh Allah. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu di dalam kitab At-Tariq Ilallah menyatakan begini. Kenapa orang yang sudah kelihatan berbuat baik itu, tetapi karena dia tidak ikhlas, karena ingin dipuji manusia, kok disiksa? Kok diancam oleh Allah? Jawabannya kata beliau, karena agama kita Islam ini mengajarkan sungguh sangat tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ajaran agama kita sungguh sangat menggantungkan amal yang kita lakukan terhadap niat kita. Mengutip pendapat Imam Qatadah, beliau di dalam kitabnya menyatakan, apabila hamba berbuat riya, maka berkatalah Allah Subhanahu wa taala pada para malaikatnya, lihat bagaimana mereka memperolok-olokku. Jadi Allah menyatakan, ketika ada seorang hamba beribadah tapi dia sebenarnya ingin dipuji manusia, Allah lalu kemudian mengatakan kepada para malaikatnya, lihat hamba-hambaku itu, mereka sedang memperolok-olokku. Jadi kalau kemudian ada kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah itu, bayangan kita bukan cuma syirik, tidak menyembah Allah, orang-orang kafir itu, atau kemudian ada orang yang kemudian menyembah Allah lalu kemudian mensyarikatkan yang lain. Tetapi hatta syirik asgar ini juga jangan dibuat main-main, karena akan disiksa, diancam oleh Allah. Orang-orang seperti tadi itu berjihad tapi hanya ingin disebut sebagai seorang pemberani, hanya ingin disebut sebagai seorang alim, qori, hanya ingin disebut sebagai seorang dermawan, hanya untuk manusia, maka justru akan disiksa dia berbuat amal seperti itu. Allah menyatakan memperolok-olokku. Bagaimana Bapak tidak sakit hatinya diperolok-olok sesama manusia? Bagaimana kemudian Allah diperolok-olok dengan kemudian kita melakukan? Maka harus betul-betul murni betul. Kemudian yang kedua, Syekh Al-Halwani itu dalam Minhajul Ayah menyatakan, kenapa kemudian masih disiksa? Beliau menyatakan, karena Allah Ta'ala itu maha pencemburu. Innallaha ta'ala yaghar. Maka tidak boleh ada tumpangan niat selain Allah. Tidak boleh ada tumpangan niat untuk mencari selain mencari ridha Allah. Beliau menyatakan, fala taqul juz'un li wa juz'un lillah fa innahu ta'ala bayyana laka fa qaliluhu wa qasiruhu lisyirk wa innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban.
Tidak boleh ada tumpangan selain itu, karena Allah pencemburu. Marah bapak kalau istrinya kemudian melihat bersama dengan laki-laki lain. Marah. Allah lebih jauh dari itu, pencemburu. Dan seorang laki-laki ketika melihat istrinya bersama laki-laki lain, jangan membiarkan. Itu namanya dayus. Laki-laki yang kemudian tidak akan dilihat, disiksa oleh Allah. Allah jauh lebih cemburu dari itu, disyarikatkan. Maka wajar dan pantas kemudian hamba ini disiksa. Kata Fudail bin Iyad itu, beramal karena manusia itu adalah syirik. Meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Maka ikhlas itu adalah menyelamatkan dari kedua hal itu. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Ini agak berbeda secara umum. Melakukan amal karena manusia itu syirik. Meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Yang ikhlas itu adalah melepaskan, menyelamatkan diri dari dua hal ini. Ada orang perhatikan, buat nama tak jamaah, ria, takut ria engkau. Meninggalkan amal karena manusia itu sebenarnya dia ria. Kamu kok tidak melakukan ini, begini-begini. Banyak ria orang-orang jarang doa. Esek sabakun. Padahal dia sudah ujub pada dirinya, meninggalkan amal karena manusia itulah hakikatnya ria. Melakukan amal karena manusia itu syirik. Maka ikhlas itu adalah melepaskan dan menyelamatkan diri dari dua hal itu. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kezaliman yang kedua, ini penting. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang diampuni oleh Allah. Az-zulmu alladzi yaghfiruhu. Ada kezaliman yang diampuni oleh Allah. Kezaliman seorang hamba dengan Tuhannya. Ya. Betapa penting kita memahami bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kita sudah memahami itu semua. Banyak cerita ada orang yang membunuh sampai 100, Allah pun mengampuni. Ada seorang wanita yang jahat, wanita yang jelek, wanita pelacur, tapi dengan kasih sayang kepeduliannya dia diselamatkan, diampuni. Allah Maha Pengampun. Sampai-sampai begini, Bapak dan Ibu sekalian, Imam An-Nawawi itu ketika suatu saat menjelaskan di depan murid-muridnya, ketika sampai penjelasan beliau Quran surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50, ketika dibacakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Ketika sampai di ayat ini, Imam An-Nawawi ketika menjelaskan di depan majelisnya, di depan murid-muridnya, lalu kemudian Imam An-Nawawi menangis betul. Saat itu kemudian selesai di majelis itu, murid-muridnya bertanya, kenapa engkau wahai Tuhan menangis ketika membaca Quran surat Al-Hijr ayat 49 dan 50 ini? Diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku, kata Allah, adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Langsung dinisbatkan kepada Allah. Anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa anna adzabi, adapun azabku tidak dinisbatkan kepada Allah, tetapi azab itu milik Allah. Adapun azabku itu adalah azab yang paling pedih. Saat aku membaca ayat ini, kata beliau, Allah tidak menyatakan wa anal mu'adzib, dan aku adalah Maha Penyiksa, tidak. Tetapi azabku itu miliknya Allah. Itu adalah azab yang pedih. Tetapi tidak seperti yang pertama.
Anni anal ghafurur rahim. Langsung dinisbatkan kepada Allah, aku adalah Maha Pengampun. Ketika aku baca itu, kata Imam An-Nawawi, saya ingat apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya ingat apa yang disampaikan oleh beliau. Bapak dan Ibu, saat kemudian di hari kiamat nanti, di hari akhirat, semua hamba-hamba Allah itu mendapatkan banyak ampunan dari Allah, banyak ampunan dari Allah. Sudah banyak ceritanya kemarin disebutkan, ada orang yang jahat, tetapi dengan rahmatku masuk surga kamu, masuk surga kamu. Padahal dulu di dunia dia tidak banyak melakukan kebaikan, masuk surga kamu. Ada orang yang membunuh tadi disebutkan masuk surga. Betapa saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf dan ampunan kepada hamba-Nya. Banyak yang dilakukan seperti itu. Sampai kemudian iblis, sampai iblis saat itu merasa seolah-olah akan diampuni juga oleh Allah. Dari saking besarnya ampunan Allah di akhirat itu. Sampai iblis merasa nanti akan diampuni oleh Allah. Itu katanya Ibnu Abbas. Yang kemudian Imam An-Nawawi teringat itu, padahal ayat tadi menyatakan Anni anal ghafurur rahim, langsung dinisbatkan kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi saat mengatakan tentang adabku, adab itu hanya milik Allah dan itu sangat pedih. Tidak dinisbatkan anal mu'adzib, tidak. Luar biasanya Allah kasih sayang. Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah, asalkan dia mau bertaubat. Tetapi saya selalu ingin mengingatkan pada Bapak dan Ibu sekalian, ciri orang yang beriman itu adalah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqa alaihi. Ciri orang beriman itu, dia ketika melihat melakukan dosa, dia merasakan dirinya seolah-olah duduk di samping, di tepi gunung, lalu kemudian dia takut gunung itu jatuh. Ketika seorang mukmin melakukan dosa dan kesalahan, dia kemudian seolah-olah seperti orang yang duduk di dekat gunung dan nanti akan menimpa dirinya. Takut luar biasa. Wa annal fajira, adapun orang-orang yang fajir, banyak berbuat maksiat itu, yara dhunubahu, dia melihat ketika melakukan dosa, kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakada. Sedangkan orang-orang yang fajir itu ketika melakukan dosa dan maksiat, dia kemudian melihat dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, cuma diketes sedikit ini. Apakah kita termasuk orang yang mukmin sejati atau termasuk orang yang fajir? Kitalah yang mengetahui itu. Ketika melakukan dosa, orang mukmin yang sejati itu, dia melihat dirinya ketakutan luar biasa. Tetapi orang yang biasa melakukan maksiat dan dosa, dia melihat ketika melakukan dosa seperti ini, biasa, Allah Maha Pengampun kok. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, menurut penelitian dokter Kara Gavin itu, beliau melakukan sebuah riset penelitian dengan teman-temannya, bahwa ternyata otak ini didesain sudah bagus sesuai fitrah Allah itu, betul itu. Karena pernah dilakukan penelitian, orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, ternyata pada saat dia melakukan dosa dan kesalahan, otaknya itu bekerja berat sekali, sampai kemudian darah mengucur dengan derasnya saat melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi saat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang lurus sesuai dengan fitrah, ternyata otaknya tidak bekerja dengan berat. Kalau orang itu diuji, jadi di penelitian itu orang diuji, coba kamu buat yang tidak jujur, ngomong tidak jujur, kamu melakukan kesalahan, marah dan sebagainya. Saat itu apa yang terjadi? Otaknya itu berat, lalu kemudian banyak darah yang mengalir pada dia. Artinya saat kita melakukan dosa dan kesalahan itu, sebenarnya kita membuat beban pikiran kita itu menjadi rusak. Jadi orang-orang yang melakukan banyak dan kesalahan pada titik tertentu nanti, dia akan rusak, dia akan melemahkan dirinya sendiri. Kalau Bapak dan Ibu melakukan hal yang tidak salah, tenang saja, tenang saja. Itulah yang membuat sehat. Itulah yang membuat sehat.
Maka kalau tadi disebutkan Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni kezaliman-kezaliman seorang hamba dengan Tuhan. Tapi ingat, jangan kemudian berpikir seorang mukmin yang sejati ketika melakukan dosa dan kesalahan dia takut luar biasa. Tidak seperti orang yang fajir yang menganggap dosanya seperti lalat yang hinggap itu. Penelitian seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, maka betul kalau kemudian Allah menyatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi orang yang sesuai dengan hidup dengan kefitrahan itu, dia akan menjadi orang yang tenang. Dia akan menjadi orang yang tenang. Nah, apalagi kalau Bapak dan Ibu membaca kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ad-Da' wad-Dawa itu. Di situ disebutkan, saya baca ada sekitar 51 efek dari orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan itu. Akan melemahkan jiwanya, akan membuat rezekinya berkurang, akan melemahkan pikirannya dan sebagainya. Jangan kemudian menggantungkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba dengan Tuhannya, lantas kemudian kita mengentengkan untuk melakukan dosa-dosa itu. Dan yang terakhir itu adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Az-zulmu alladzi la yatrakuhullah, adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah? Adalah kezaliman yang dilakukan antar sesama manusia, antar sesama hamba, yang nanti Allah akan mengurus itu, akan diadili. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan begini, ada satu ayat yang ayat itu seperti panah yang ditusukkan kepada orang yang suka berbuat zalim. Sakit itu ayat itu. Apa itu? Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu akan lupa. Tuhanmu tidak akan pernah lupa. Jadi kezaliman yang tidak akan dibiarkan adalah kezaliman seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Maka penting untuk kita sama-sama ketahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu madlamatun li ahihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu min al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham in kana lahu amalun salih ukhida minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibihi wa humila alaihi. Siapa yang memiliki tanggungan kezaliman terhadap saudaranya, baik itu berupa kehormatan dirinya atau sesuatu, maka hendaklah dia minta kehalalan, hendaklah dia minta kebebasan tanggungan dari itu sebelum nanti hari kiamat, di mana tidak ada lagi yang namanya dinar dan dirham. Saat itu cuma ada kebaikan dan kejelekan. Maka untuk membayar itu semua, kebaikan orang itu akan diberikan pada orang yang melakukan kesalahan itu. Minta kehalalan. Jangan sampai diurus di akhirat. Jangan bawa kita mati dengan banyak kezaliman-kezaliman pada saudara-saudara kita. Minta kehalalan. Minta bebas tanggungan. Karena itu berat kalau sudah sampai di akhirat. Inilah kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Dan kezaliman ini, kezaliman antara hamba dengan hamba Allah itu banyak sekali. Dan inilah yang akan membuat banyak orang yang kemudian nanti menyesal di akhirat. Bahkan di dalam hadis Rasulullah itu adalah orang yang bangkrut, di antaranya adalah orang yang bawa amal salatnya, puasanya dan zakatnya. Dia sudah bangga dengan amal itu, tetapi banyak orang yang merasa terdalimi dirinya. Hati-hati. Inilah yang akan membangkrutkan kita. Kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kezaliman-kezaliman itu adalah orang berkuasa pada orang yang dipimpinnya. Kezaliman seorang hamba dengan hamba yang lain, bapak kepada keluarganya, ayah kepada istrinya, suami pada istrinya, orang tua kepada anak atau sebaliknya. Kezaliman-kezaliman itu, hati-hati. Kalau Abu Dzar pernah dinasihati oleh Rasulullah karena lemahnya itu, jangan kamu minta jabatan, jangan kamu minta jabatan, jangan kamu minta jabatan. Karena nanti di akhirat banyak orang yang menyesal ketika dia mendapatkan jabatan. Karena waktu dia menjabat, dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa dan kezaliman. Dia menyesal. Mau balik lagi ke dunia, tidak mau dapat jabatan, tidak ada. Padahal sekarang orang banyak yang seperti itu. Padahal dengan jabatan itu banyak yang berkuasa lalu melakukan kezaliman-kezaliman.
Dan itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Hati-hati. Maka penting untuk kita sama-sama pahami bersama, orang yang akan mendapatkan rasa aman dari siksa Allah dan dia akan diberikan petunjuk oleh Allah sampai mati adalah orang-orang yang menjaga imannya dan tidak mengotori, mencampuri dengan kezaliman-kezaliman. Kezaliman yang dimaksud oleh Rasulullah SAW disebutkan adalah kezaliman syirik. Jangan berbuat syirik, terutama adalah syirik mensyarikatkan Allah dengan sesuatu, atau kemudian syirik asgar, kita terlalu banyak keinginan untuk dipuji oleh orang lain daripada Allah. Ikhlaskan pada Allah. Itu adalah kezaliman yang akan membuat kita akan disiksa oleh Allah dan tidak akan mendapatkan petunjuk. Tetapi penting untuk sama-sama kita ketahui, bukan cuma kesyirikan yang merupakan kezaliman besar ini yang mengotori, yang akan menghilangkan keimanan kita, keamanan, rasa aman, tetapi kezaliman-kezaliman yang lain harus kita perhatikan. Walaupun Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa dan kesalahan yang kita lakukan, tetapi jangan meremehkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Walaupun kemudian kita sesama hamba manusia, sesama hamba Allah, berinteraksi kadang-kadang banyak melakukan, jangan mengentengkan itu, karena nanti akan ditagih oleh Allah. Kalahkan nafsu kita, naksu, ambula, tina, kalahkan nafsu. Biarkan, minta maaf. Kita yang benar, tidak apa-apa, minta maaf. Halalkan ya, maafkan. Sungguh-sungguh. Karena urusannya nanti di akhirat, kezaliman yang kita lakukan itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah, dan justru akan membuat kita menyesal nanti di akhirat. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita untuk kita bisa menjauhkan kezaliman-kezaliman yang akan bisa mengotori, sehingga kita menjadi orang-orang yang tenang dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharram fala tadzalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan yang namanya di antara kalian haram kezaliman itu, maka janganlah kalian saling mendalimi. Hadis riwayat Muslim. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.